Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Farisi, NPM 06 2018 10692. Di sini saya mau menjelaskan tentang tugas ASP.NET ya. Jadi ini programnya sama seperti yang dulu, cuman dulu kan pakai form ya. Jadi aplikasi desktop ya, sekarang ini diubah ke aplikasi web pakai ASP. Cuman backendnya tetap pakai VB. Oke, untuk apa pertama itu ada barang di sini. Default ini sebenarnya barang, cuman belum saya ubah namanya. Jadi untuk desainnya kalau barang itu seperti ini, sama seperti yang dulu ada ID, nama dan juga harga. Nah, ini prosesnya adalah CRUD sama seperti biasa, terdiri dari text box dan juga grid view. Untuk backendnya ada di sini pakai VB. Jadi ini untuk database-nya pakai ODBC ya. Jadi untuk sub di sini apa function koneksi di sini adalah untuk connect-nya, dan query ini adalah function yang digunakan untuk DML gitu. Kayak insert, update dan delete-nya. Di sini ada juga tampil grid barang. Grid barang ini adalah untuk menampilkan data dari tabel barang menggunakan query select bintang from barang. Terus ada kosong barang yang nanti digunakan untuk mengosongkan text boxnya ketika udah di-insert atau di-update dan di-delete juga. Nah, di sini juga ada page load. Page load ini gunanya nanti untuk loading pertama waktu di run itu ya. Terus di sini juga ada insert barang. Insert barang klik ini adalah ketika kita mau klik button insert ini, maka dia akan menjalankan script yang ada di dalamnya ini untuk menginsert barang dengan memanggil function query yang ada di atasnya tadi dan menginsertkan ke tabel barang, insert into tabel barang dan mengambil value dari textbooknya. Selected index ini digunakan untuk klik, jadi select seperti ini. Nah, nanti akan memasukkan ke textbooknya. Terus ada juga update. Update itu nanti adalah setelah diselect, maka akan ada ID-nya dan textbooknya keisi, nanti tinggal diupdate dan diklik button update-nya nanti akan menjalankan query update atau set. Dan yang terakhir adalah delete barang. Delete barang ini nanti yang diambil cuma text ID barangnya dan setelah itu di query delete bintang from barang. Jadi seperti ini, misalnya saya mau insert barang, ID-nya 6, namanya barang, harganya mungkin seperti ini ya. Saya insert, masih loading. Input data berhasil, oke, dan akan terinsert tabel barangnya. Dan ketika update diklik, ketika kita klik ininya, klik seperti ini, maka dia akan memasukkan ke text box dan langsung bisa diupdate. Misalnya barang baru seperti ini, update, berhasil diupdate, oke, barang baru. Dan kalau di delete juga tinggal di select dan di delete datanya. Akan ada peringatan untuk menghapus. Jika oke, maka data akan langsung hilang. Ini untuk di barangnya. Kalau di bagian user itu terdiri dari pegawai, yaitu kasir dan juga pembeli. Jadi sama seperti tadi, cuman CRUD saja, belum ada joinnya. Nah, kalau di user itu ada di bagian, saya taruh mana ya kemarin ya, di about kalau nggak salah. Oh iya, ini di sini di about. Untuk desainnya seperti ini desainnya, jadi sama ada text box dan juga grid view untuk pembeli dan juga kasir. Nah, sama seperti tadi buat function koneksi dan query. Koneksi untuk connect ke database-nya pakai ODBC dan query. Untuk tampil grid kasir ini adalah grid yang atas. Grid yang atas atau grid kasir yang ini. Di sini. Kalau yang
Grid pembeli itu grid yang bawah, grid untuk menampilkan data-data pembeli yang ada di database. Dan kosong ini sama untuk mengosongkan textbooknya ketika sudah di-insert atau di-update, bahkan di-delete. Page load untuk meload grid view-nya. Insert kasir adalah function yang function insert yang ada di sini. Menjalankan query untuk insert, dan insert pembeli juga untuk insert cuma ke tabel pembeli. Update kasir untuk update tabel kasir, update pembeli untuk update tabel pembeli. Grid view selected index kasir ini adalah untuk select index, untuk select kayak gini. Nah, untuk di pembeli juga ada selectnya. Nah, ini grid view pembeli selected index. Delete kasir ini untuk mendelete kasirnya, nanti dari text box ID-nya saja. Dan delete pembeli untuk mendelete pembeli. Coba saya inputkan 3, saya kasih nama kasir, insert bukan ini ID ya, pembeli, insert. Oke. Dan yang terakhir adalah transaksi. Nah, di bagian transaksi ini baru nanti ada join-nya dari 3 tabel tadi. Jadi kita harus menjoin tabel kasir, tabel barang, dan juga pembeli menjadi satu tabel. Jadi yang ditampilkan hanya namanya saja nanti berdasarkan foreign key dari masing-masing tabel ke tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini ada di kontak kalau nggak salah ya. Filenya belum diubah soalnya. Nah, di sini ada pada tampil grid transaksi. Jadi tabel grid transaksi ini adalah hasil join dari 4 tabel. Tabel utamanya adalah tabel transaksi, yaitu sebagai tabel yang memiliki foreign key. Dan yang diselect adalah nama pembeli, nama kasir, nama barang, harga, bayar, dan transaksi. Nah, ini tinggal dijoin berdasarkan foreign key dari masing-masing tabel. Oke, jadi tampil grid transaksi atau ini di sini, atau bisa dibilang history transaksi gitu ya. Tampil combo barang. Tampil combo barang ini adalah menampilkan semua data barang, tapi nampilkannya bukan di grid view, cuman tampilnya itu di combo, bukan combo box ya. List ya. Di sini loh. Nah, ini adalah data barangnya. Di sini ada data kasir. Nah, ini adalah kasir yang baru tadi, yang baru saya inputkan. Dan di sini ada data pembeli. Oke, terus ada kosong transaksi yang digunakan untuk mengosongkan ketika sudah di-insert. Nah, di page load jangan lupa dipanggil tampilnya tadi biar ketika pertama load halaman langsung muncul itu. Cek harga ini digunakan untuk jadi ketika dropdownnya ini dipilih, nanti kita cek harganya, dia langsung muncul di sini harganya. Jadi ini juga menggunakan query, cuman select bintang from barang, di mana ID barangnya adalah value dari dropdownnya tadi. Jadi dropdown ini meskipun yang saya pilih ini HP, cuman di sini adalah ID-nya, nanti value-nya itu ID-nya, bukan HP-nya yang ditangkap, tapi ID-nya, ID dari HP tersebut. Nah, ketika select bintang kan ngambil semua. Nanti yang dimasukkan ke teks harga atau teks box harga, cuman harganya. Bukan ID-nya, nggak perlu, harganya saja. Karena itu fungsinya untuk mencari harga. Terus ada juga cek klik. Cek klik ini digunakan untuk membayar. Jadi saya pilih dulu kasirnya. Misalnya kasirnya Ilham, pembelinya Fadlan. Nah, di sini kan ada harganya. Harganya kan 3 juta. Nanti ini ada dicek dulu harganya. Kalau misalnya kurang dari harganya, maka dia akan muncul message box bahwa harganya kurang dan ini dikosongkan lagi. Ini adalah fungsi dari function check click. Kalau misalnya sesuai,
4 juta, oh ya 4 juta, maka akan memunculkan kembalian pada teks box kembali. Ya, ini teks kembali adalah hasil dari pengurangannya. Simpan ini cuman query insert saja ke tabel transaksi. Jadi saya simpan, klik, muncul message box, data berhasil, dan tersimpan pada transaksi. Oke, jadi sekian untuk programnya. Jadi sama kayak yang dulu, cuman ini di web aja. Jadi jalan di browser di localhost. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikir Nasrullah Laude, NPM 06 2018 106996. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang fitur dari proyek yang telah kami kerjakan. Untuk bagian fitur barang atau tabel barang. Nah, sama seperti proyek yang telah kami kerjakan sebelumnya, pada tabel barang di sini, untuk atau ketika kita ingin memasukkan suatu barang ke dalam suatu tabel atau ke dalam database, maka kita perlu memasukkan yang pertama ada ID barang. Selain ID barang, ada juga nama barang dan harga barang. Ini. Nah, untuk menginsert atau menambahkan suatu barang, kita tinggal klik insert setelah kita mengisi apa yang diminta di sini. Yaitu diantaranya ada di ID barang, nama barang, dan harga barang. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengupdate suatu barang, maka ID barang yang kita masukkan di sini adalah ID barang yang telah ada sebelumnya di dalam tabel yang ini. Jadi ID barangnya ya harus ada di dalam tabel yang ini. Kemudian setelah kita memasukkan ID barang, maka kita tinggal mengganti apa yang ingin kita ganti. Misalnya kita mau mengganti nama barang, kita tuliskan dulu ID barangnya berapa, terus nama barang yang baru itu apa, setelah itu kita klik update gitu. Nah, ketika kita insert data ataupun mengupdate data, ketika kita telah memasukkan data ke dalam database, maka secara otomatis data tersebut akan ditampilkan ke dalam tabel yang ini. Begitupun ketika kita ingin mengupdate-nya. Nah, yang terakhir adalah ketika kita ingin menghapus suatu barang dari dalam database dari tabel barang, maka kita tinggal perlu mengisikan ID barangnya berapa. Setelah itu kita klik delete di sini. Setelah diklik delete, maka dengan otomatis tabel yang ada di sini, barang yang ada di dalam tabel di sini, maka akan secara otomatis akan dihapus. Selanjutnya bagian menu user. Pada menu user di sini, untuk insert atau update-nya kurang lebih sama seperti yang di barang, sama seperti yang di tabel barang. Namun pada user di sini hanya ada yang dimasukkan hanya ada ID kasir dan nama kasirnya. Selain itu, selain memanage user di sini, untuk usernya ada dua yang di manage. Yang pertama ada kasir dan juga ada pembeli. Untuk kasirnya, ketika kita ingin menambahkan suatu kasir yang baru, maka kita tinggal memasukkan ID kasir dan nama kasirnya yang baru. Setelah itu kita insert. Atau kita ingin mengganti atau mengupdate suatu kasir, suatu file kasir yang ada di dalam tabel user ini, maka kita tinggal menuliskan ID kasirnya berapa, terus ganti namanya dengan yang kita inginkan. Setelah itu klik update. Selanjutnya sama seperti yang di tabel barang, ketika kita ingin menghapus kasir yang telah terdaftar di dalam tabel, maka kita tinggal mengisikan ID kasir yang telah ada di dalam tabel. Setelah itu kita klik delete, maka secara otomatis kasir yang tadi ingin kita hapus maka akan terhapus dari tabel user ini. Untuk pembeli kurang lebih sama seperti kasir, tidak ada bedanya sama sekali.
Hanya bedanya kalau yang di pembeli ya pembeli, kalau yang di kasir ya kasir gitu. Itu saja penjelasan dari saya. Adapun selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Afriandi, NPM 06.2018.1.06943. Di sini saya akan menjelaskan tentang form transaksi. Nah, yang pertama yaitu adalah tampilannya, yaitu adalah seperti ini. Di sini terdapat ada label transaksi, label barang, label harga, kasir, pelanggan, bayar, dan juga kembali. Kemudian di sini juga ada drop down untuk barang, kemudian ada drop down untuk kasir, kemudian ada drop down untuk pelanggan. Kemudian ada juga text field pada harga, bayar, dan juga kembali. Kemudian ada juga button cek harga, cek, dan juga simpan, dan juga terdapat tabel. Nah, dan lanjut, kemudian saya akan menjelaskan bagian back-end-nya. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini saya akan di sini terdapat dim connect dengan dim CMD, dim DS, DA, RD, ID pembeli, dan juga ID barang. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pada fungsi koneksi. Di sini untuk mengkoneksikan, untuk menyambungkan antara database dan juga aplikasinya. Kemudian pada fungsi query di sini yaitu adalah untuk menyimpan SQL, menyimpan eksekusi yang telah dijalankan pada aplikasinya. Kemudian ada fungsi tampil grid transaksi di sini yaitu berfungsi untuk menselect atau menampilkan data yang ada pada tabel ke dalam tabel aplikasi. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel transaksi, pembeli, barang, dan juga kasir. Nah, di sini menggunakan fungsi join, menggunakan perintah join untuk menjoinkan beberapa tabel. Nah, untuk yang tabel pembeli terdapat nama pembeli, tabel kasir terdapat nama kasir, tabel barang terdapat nama barang dan juga harga. Kemudian pada tabel bayar, tabel transaksi maksudnya, ada bayar dan juga kembali. Nah, kemudian pada fungsi combo barang, tampil combo barang di sini yaitu ada berfungsi untuk menselect atau menampilkan data pada tabel ke dalam dropdown barang, yaitu pada dropdown ini. Jadi jika kita telah menginputkan sebuah barang pada form barang, maka di sini disimpan dan juga maka akan muncul pada dropdown di sini sesuai dengan ID barangnya, ID barang yang telah ditunjuk. Kemudian di sini ada fungsi combo pembeli. Di sini fungsinya sama seperti halnya pada barang. Cuma di sini perbedaannya yaitu ada di sini mengambil dari tabel pembeli. Nah, kemudian ada combo kasir. Di sini juga fungsinya juga sama seperti sebelumnya. Yaitu yang perbedaannya yaitu pada tabelnya di sini yang diselect yaitu adalah pada tabel kasir. Kemudian ada fungsi page load. Nah, di sini berfungsi untuk memanggil ulang combo kasir, pembeli, dan juga barang pada apa namanya, pada maksudnya pada dropdownnya tuh. Kemudian lanjut pada button cek harga. Di sini button cek harga yaitu pertama ada kita buat dim terlebih dahulu yaitu dropdown barang. Jadi yang diselect yaitu pada dropdown barang, kemudian dikoneksikan. Kemudian gunakan perintah select bidang from barang where ID key-nya di sini ada yaitu dropdown barang. Nah, jika kita memilih maka sesuai dengan ID barang sesuai dengan key kuncinya, maka akan terselect. Dan maka di sini ada teks harga yaitu maka di sini ada ambil eksekusi reader. Jadi di sini membaca ID barang. Kemudian akan dimasukkan ke dalam text field teks harga. Itu. Kemudian di sini ada fungsi klik cek klik. Nah, di sini untuk mengecek. Nah, cek maksudnya di sini yaitu adalah jika kita pada text field bayar dan juga text field harga, jika kita menginputkan bayar dan juga harga, jika yang kita bayarkan kurang dari harga, maka akan muncul pesan uang Anda kurang. Dan namun jika bayarnya lebih banyak,
dari harga, maka akan munculkan hasil pengurangan dari bayar dan juga harga. Kemudian pada fungsi simpan klik, nah di sini yaitu adalah jika kita hasil drop down pelanggan, barang, dan juga kasir, nah maka akan diselect dan akan disimpan ke dalam tabel, tabel sini. Jika kita klik simpan, kemudian di sini terdapat query insert into transaksi, yaitu adalah kita menambahkan ke dalam tabel transaksi sesuai dengan query-nya, maksud saya row bayar, kembali, di pembeli, di barang, dan juga kasir, sesuai dengan value-nya, yaitu adalah txt bayar tadi, txt kembali, key pembeli, key barang, dan juga key kasir. Maka kemudian akan muncul pesan input data berhasil, dan kemudian akan memanggil ulang atau mereset tampilan grid transaksi. Nah, kemudian setelah kita klik simpan, maka di sini akan transaksinya akan menjadi kosong. Jadi text field yang diisi di sini akan menjadi kosong. Bayar, kembali, dan juga harga akan kosong. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.